Memang evaluasi buat Polri adalah tolong Anda ini sebuah institusi negara yang digaji oleh rakyat dan senjatanya, peralatannya, perlengkapan daripada Polri ini adalah dibiayai dari pajak-pajak rakyat. Jadi sudah seharusnya lah berbakti kepada rakyat, tidak menjadi backing-backing bagi pengusaha-pengusaha nakal tentunya. Jadi Anda diciptakan di Republik ini adalah untuk memberantas kejahatan, bukan menjadi backing kejahatan. Jadi siapapun itu, kalau misalnya penjahat-penjahat itu, apakah itu dari pengusaha yang mencuri tanah rakyat, yang mencuri sawit rakyat, yang mencuri tanah adat rakyat, ya kan, bukan malah dilindungi, tetapi justru seharusnya Anda berpihaklah kepada rakyat, usut tuntas yang demikian, kemudian kembalikan hak-hak rakyat yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat, ya kan. Kita tidak melarang siapapun yang ingin kaya, cuma ya kalau maaf nih, sekali lagi mohon maaf, kalau pejabat-pejabat Polri, kalau kita lihat, kalau memang dia jujur, benar, dan adil dalam menjalankan tugas fungsinya, saya pikir kalau untuk menjadi kaya raya enggak deh, ya kan. Namun kalau Anda mau jadi kaya raya, jadi pengusaha atau ya kan, yang memiliki usaha, yang memiliki apa. Tapi kalau Anda menjadi pejabat, memperkaya diri, lantas kemudian rakyat juga tahu berapa sih sebenarnya gaji-gaji menjadi ASN atau aparat Polri, lantas kemudian Anda tampil hedonis di mata masyarakat, ya wajar saja masyarakat menjadi apalagi nyinyir, karena tahu bahwa ya apa-apa nih kok dipamer-pamerin, yang kita juga udah tahu kan. Nah, bisa jadi ini menjadi sumber-sumber yang tidak barokah tentunya. Jadi bukan hanya sekedar slogan saja presisi, tapi benar-benar dapat menciptakan polisi yang profesional, humanis, berkeadilan, dan tentu saja cinta terhadap rakyat. Bukan menjadi tukang gebuknya rakyat, ya kan. Filosofi daripada polisi tidur, yaitu diam, beroperasi dalam senyap, tapi menghambat setiap orang-orang yang ingin, ya kan, membawa kendaraannya itu di atas kecepatan minimum. Minimal ada rem. Jadi gunakanlah apalagi ini lembaga institusi polisi ini benar-benar mampu menjadi penegak hukum yang jujur, benar, dan adil. Dan tentu saja berkorelasi juga ini dengan institusi kejaksaan, ya kan. Kejaksaan juga banyak juga begitu, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kadang tingkat penyidikannya sudah bagus, tetapi akhirnya kasus dipermainkan lagi di tingkat kejaksaan. Begitu seterusnya sampai di tingkat pengadilan. Nah, ini tentunya menjadi evaluasi kita bersama bahwa apalagi ini dalam kondisi hukum kita hari ini masih jauh dari harapan masyarakat, masih tidak mencerminkan sebuah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, memasuki usia yang ke-77 Korps Bayangkara kita. Jadi bagusnya memang polisi, kawan-kawan kita di kepolisian masih banyak yang memiliki hati nurani, masih banyak mencintai institusi ini, masih banyak yang berharap dengan institusi Polri ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tentu saja hal ini harus didukung oleh semua pihak, dan dukungan semua pihak ini juga kembali kepada para aparat kepolisian sendiri. Jangan sampai nanti masyarakat sudah mendukung, semua sudah mendukung, tetapi lagi-lagi Polri tidak mampu membuktikan institusinya sebagai salah satu korps yang dipercaya oleh banyak rakyat Indonesia. Nah, kita tahu sudah ada upaya-upaya dari Pak Kapolri, Pak Listio tadi, yang secara gamblang menyampaikan prestasi-prestasi pencapaian-pencapaiannya. Begitu juga tadi kita mendengarkan beliau meminta maaf atas ya kan, minta maaf atas perilaku-perilaku daripada oknum pihak kepolisian yang tentu saja mampu mendelegitimasi kepercayaan rakyat Indonesia terhadap institusi Polri. Nah, jadi memang kehadapan
mungkin kedepannya pihak kepolisian juga mulailah mulai berani melakukan pemecatan-pemecatan, mengambil tindakan-tindakan keras secara hierarki tentunya kan nggak mungkin juga aparat di tingkat polsek mengambil tindakan-tindakan demikian. Kalau terbukti memang ada perintah dari atasannya, saya pikir ya Pak Kapolri harus berani bedol desa juga, seluruh jaringannya dihabisi, dipecat saja. Memang kenapa saya bilang demikian? Karena kasihan upaya-upaya dari kawan-kawan kepolisian yang memiliki itikat yang baik untuk memajukan institusi kepolisian ini dirusak oleh segelintir orang, oleh oknum-oknum. Lantas oknum-oknum itu hanya diberikan sanksi yang tidak sepadan. Kasihan, ini pengorbanan kawan-kawan yang lain yang memang punya tingkat baik itu sama dengan tidak dihargai. Jika oknum-oknum yang melakukan pencorengan terhadap citra kepolisian itu masih tetap dipertahankan, saya pikir ke depan Pak Kapolri harus lebih tegas lagi lah, mengambil tindakan-tindakan tegas untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya. Kalau perlu dipecat saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Begitu juga dengan jajaran kejaksaan. Karena mau sebaik apapun penanganan kasus di tingkat kepolisian, tapi kalau tidak didukung dengan aparatur di tingkat kejaksaan, itu membelai juga. Nah, kita seperti ketahui juga banyak juga nih oknum-oknum di kejaksaan yang memperjualbelikan kasus, ya kan? Itu tidak sedikit lah, itu sudah banyak. Dan kita berharap juga kepada Jaksa Agung untuk menertibkan itu. Jadi pecat saja, untuk apa dipelihara, ya kan? Hanya memalukan institusi, ya kan? Juga membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap institusi-institusi penegakan hukum, dalam ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saya pikir kita semua harus berbenah, karena ingat, kita berbangsa dan bernegara, ya kan? Itu akan menjadi indah, menjadi awet jika didukung oleh rakyat. Rakyat akan mendukung jika pemerintah dan aparaturnya itu mampu menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi kehidupan mereka. Nah, kalau tidak tercipta ketidakadilan, maka di situ akan timbul apalagi ini ketidakpercayaan, ketidakpuasan, juga akan memancing tindakan-tindakan untuk melakukan hal-hal yang bisa saja, ya kan, mempengaruhi legitimasi daripada penguasa hari ini. Jadi sekali lagi, atas nama pribadi saya Daeng Wahidin, Presiden PPMI Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga sekaligus sebagai Presiden KBMI Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-77 kepada Korps Bayangkari, institusi Kepolisian Republik Indonesia yang ke-77. 77 bukan lagi usia anak muda, tapi sudah opa-opa, sudah aki-aki, ya kan? Semakin tua bukan harusnya semakin pikun, ya kan? Tetapi justru semakin tua semakin berwibawa, semakin humanis, semakin menghargai hak asasi manusia, juga mampu menegakkan hukum secara hati nurani, moral, dan tentu saja konstitusi. Jadi kita berharap, sekali lagi kita berharap kepada seluruh institusi penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, tingkat polisi, jaksa, dan para hakim, manfaatkanlah jabatan Anda untuk mampu menciptakan keadilan. Jangan Anda disuruh menjaga laut, malah jadi bajak laut. Jangan Anda disuruh menjaga beras-beras rakyat, malah menjadi penimbun beras. Jangan Anda itu disuruh, ya kan, mengamankan perkebunan, malah jadi backing-backing tukang kebun, ya kan. Jangan pula Anda itu harusnya menangkap para koruptor, malah Anda ikut menjadi koruptor juga di dalamnya. Jadi sekali lagi, dalam hal ini rakyat Indonesia di tengah maraknya zaman sekarang, zaman milenial, di mana media sosial mampu memberitakan segala sesuatu,
maka seharusnya kepada seluruh institusi pencari keadilan itu mampu menjaga institusinya dengan baik. Karena hari ini masyarakat no justice, no viral, no viral, no justice. Jangan sampai begitu tuh. Jangan sampai seperti itu. Mengalahkan presisi. Ya kan, mengalahkan. Jangan sampai slogan presisi terkalahkan dengan slogan no viral, no justice. Demikian logika writer ini, semoga bermanfaat. Salam presisi. Selamat ulang tahun yang ke-77 Bayangkari Indonesia. Jayalah selalu polisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.